Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Era Gradiansyah Ardianto. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kegiatan magang yang saya lakukan selama kurang lebih 5 bulan sebagai seorang test engineering intern di pt-video.com. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai program magang yang saya ikuti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Era Gradiansyah Ardianto. Saya berasal dari jurusan Informatika angkatan 2020 dengan NPM 2008-10-10-218 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai magang bersertifikat yang diadakan oleh Kemendikbud. Magang bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah program magang yang dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik. Magang bersertifikat dilaksanakan di luar pembelajaran kampus dan berlangsung selama 1 semester atau kurang lebih 5-6 bulan. Saya berkesempatan untuk magang dari bulan Februari hingga bulan Juni tahun 2023. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tempat magang saya. Saya berkesempatan magang di pt-video.com. pt-video.com adalah sebuah perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan sebuah portal online atau situs web video streaming yang berdiri sejak 15 Oktober 2014. Situs ini memungkinkan pengguna untuk menonton dan menikmati berbagai video dan layanan lainnya seperti live chat dan bermain games melalui jaringan internet dan menayangkannya secara streaming kepada user yang menggunakan aplikasi pt-video.com atau menggunakan website. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait visi dan misi dari pt-video.com itu sendiri. Visinya yaitu menjadi destinasi utama masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten berkualitas dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Sedangkan misi video yaitu menawarkan variasi konten yang sangat beragam di dalam aplikasi maupun web, sehingga apapun keinginan dari pelanggan dapat terpenuhi mulai dari konten olahraga, series, film, acara TV, sampai pendengar radio. Nah, posisi magang yang saya ikuti memberikan saya kesempatan untuk menjadi menempati posisi sebagai test engineer intern. Nah, test engineer adalah seorang yang bertugas untuk memeriksa dan melaporkan kualitas produk melalui seluruh siklus produksi. Mereka membantu tim membuat produk yang baik dengan menguji produk yang sudah ada dan menemukan cara untuk menghindari isu dan inefisiensi. Jadi kegiatan saya di test engineer adalah melakukan pengecekan produk, apakah produk ini sudah sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh pengembang, dan melihat berbagai macam isu yang mungkin terjadi ketika tahap pengembangan aplikasi atau pembaruan aplikasi seperti itu. Nah, sebagai seorang test engineer, ada beberapa tugas yang harus dijalankan. Yang pertama, menguji semua aspek produk atau sistem seperti fungsi komponen, sistem kinerja, regresi, dan layanan lainnya. Yang kedua, bekerja dengan developer untuk mengidentifikasi dan menemukan isu terkait fitur maupun aplikasi serta web. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan pengujian, merancang rencana pengujian, mengembangkan kasus uji skenario, kasus penggunaan, dan menjalankan kasus ini. Jadi selama mengikuti magang di pt-video.com selaku test engineer, saya melakukan berbagai tes pengujian seperti sanity test, regression test, dan lain sebagainya. Memberikan umpan balik tentang kegunaan kemudahan servis, telusuri hasilnya ketika resiko kualitas, dan laporkan kepada orang yang berkepentingan. Jadi kita memastikan bahwa resiko itu dapat tertangani dengan baik. Jadi apabila ada yang melapor atau memberikan feedback kepada kita dengan senang hati langsung menerimanya dan memberikan umpan balik sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, di dalam pengembangan aplikasi yang ada di pt-video.com menggunakan System Development Lifecycle tentunya. System Development Lifecycle atau SDLC adalah merupakan sebuah metode pengembangan sistem yang menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan sistem berbasis mobile dan website. SDLC atau dalam bahasa siklus hidup pengembangan atau bahasa Indonesia sebagai siklus hidup pengembangan perangkat lunak memiliki beberapa fase penting yang harus dijalankan oleh pengembang seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, testing, perilisan, review, dan pemeliharaan. Nah, dalam pengembangan sistem development lifecycle ada beberapa SDLC seperti waterfall model,
agile model, iteratif model, V-shape model, Big Bang model, dan spiral model. Namun, ketika saya magang, saya mendapatkan pengalaman untuk menggunakan metode agile model. Metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati, yaitu agile model. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Nah, metode agile terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap plan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak atau aplikasi. Itu tahap plan. Selanjutnya ada tahap desain. Pada langkah ini, pengembang mulai membuat suatu kerangka desain yang nantinya akan diimplementasikan pada pembuatan aplikasi maupun fitur. Selanjutnya ada tahap develop. Pada langkah ini, merupakan bagian dari proses di mana programmer atau developer melakukan pengkodean perangkat lunak atau aplikasi. Nah, pada langkah ini, pada tahap testing, pada langkah ini perangkat lunak yang telah dibuat oleh developer dites oleh test engineer agar isu yang ditemukan bisa segera diperbaiki. Nah, di sini peran seorang test engineer sangat dibutuhkan. Namun, bukan hanya di tahap testing saja, di tahap semuanya test engineer juga mengikuti berbagai rangkaiannya. Selanjutnya ada tahap deploy. Pada langkah ini, developer mulai menerapkan kode maupun fitur yang telah dites oleh test engineer secara menyeluruh ke aplikasi. Selanjutnya ada tahap review. Pada langkah ini, user dapat memberikan feedback kepada developer tentang pembaruan maupun perubahan yang dilakukan. Dan yang terakhir atau tahap launch. Langkah terakhir yaitu launch dan pemeliharaan. Pada tahap ini, pembaruan maupun perubahan aplikasi sudah diberikan kepada semua orang. Nah, di sini selama saya mengikuti kegiatan magang, mendapatkan pengetahuan mengenai agile dan kelebihannya. Dalam pembuatan suatu aplikasi yang menggunakan metode agile, ketika terjadi suatu perubahan, maka hal tersebut bisa dilakukan karena metode agile sangat fleksibel terhadap suatu perubahan. Selanjutnya, dalam penyusunan serta pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar sesuai dengan rencana yang dibuat pada tahap plan atau tahap awal. Selanjutnya, dalam metode agile dapat memudahkan interaksi antara klien dan developer menjadi lebih intens dengan komunikasi yang baik, maka produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan kemauan klien. Selanjutnya, selama magang saya menggunakan operating system Linux maksud saya. Linux adalah komunitas open source Unix mirip seperti sistem operasi yang didasarkan pada kernel Linux. Awalnya dirilis oleh Linus Torvalds pada 17 September 1991, merupakan sistem operasi sumber terbuka dan gratis atau open source, serta kode sumbernya dapat dimodifikasi dan didistribusikan kepada siapapun secara komersial atau non-komersial di bawah lisensi publik umum GNU. Lebih tepatnya, saya menggunakan versi Linux yang Ubuntu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian pemaparan saya mengenai magang bersertifikat ini ada beberapa kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.